Shalom pemuda remaja, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan untuk kita seperti yang kita lihat di sini terambil di dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai 34 yang bertemakan hak kesulungan, ya. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34 hak kesulungan. Kita boleh menyimak di sini anak-anak bahwa firman Tuhan ini berkata kepada kita, dimulai dari ayat 19, inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dan Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Pemuda remaja, kita perhatikan ayat 23, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada di dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ayat yang ke-24, setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya, keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Ayat 26, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit, Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ayat 28, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ayat 29, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Kita lanjutkan. Ayat 31, tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagi hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Ayat 34, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, itu pemuda remaja menjadi bacaan firman bagi kita. Kita lihat hari ini yang menjadi bintang atau tokoh Alkitab yang dominan di dalam firman Tuhan hari ini, yaitu Esau dan Yakub. Pemuda remaja, Esau itu dan Yakub itu dikatakan adalah anak kembar, ya. Mereka adalah anak kembar. Tahu ya, anak kembar itu bagaimana? Dia lahir dari rahim yang sama dan di hari yang sama, ya. Ada anak kembar, ada 2, ada juga 3, 4, bahkan pernah saya dengarkan di atas 10 ada ya. Kita lihat di sini
Apa itu hak kesulungan? Nah, hak kesulungan adalah berarti pemberian Allah atau anugerah Allah, yaitu keselamatan yang diberikan kepada manusia. Sekali lagi, hak kesulungan adalah pemberian Allah atau anugerah Allah, yaitu keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia. Di dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai 34, kita lihat di sini ringkasannya seperti ini. Ishak dan Ribka itu adalah suami istri. Ya, suami istri. Dan mereka memiliki anak kembar yang disebut Esau dan Yakub. Kita lihat di sini Ribka sayang kepada Yakub dan Ishak sayang kepada Esau. Ada apa? Kenapa? Nah, karena kebiasaan Ishak itu adalah berburu, sedangkan yang senang ikut kepada Ishak itu adalah Esau. Yakub tidak mau ikut, dia lebih senang di rumah. Jadi kebiasaan sehari-hari mereka adalah berburu. Esau ini senang memakan hasil buruan. Jadi Ishak itu lebih dekat, lebih sayang kepada anaknya Esau. Sedangkan Ribka itu lebih dekat kepada Yakub karena memang Yakub itu senang tinggal di rumah. Mamanya masak. Yakub memperhatikan apa yang dikerjakan mamanya. Yakub memperhatikan. Jadi Ribka ini lebih dekat kepada Yakub, bahkan dikatakan lebih sayang. Nah, pemuda remaja, kita sudah melihat jelas di sini ya, bagaimana pekerjaan Esau itu suka berburu, bagaimana Yakub itu dan Ribka itu suka memasak. Kita lanjutkan. Penjelasan firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu hak kesulungan. Hak kesulungan adalah pemberian atau anugerah Allah kepada manusia, yaitu berbicara keselamatan. Di sini ada dijelaskan tentang yang kita tahu tadi, kacang merah Esau. Kita lihat pada gambar ya. Kacang merah Esau ini menggambarkan bagaimana kesenangan sesaat, kesenangan sementara, kesenangan hari ini, kesenangan waktu sekarang. Si Esau waktu itu datang berburu sampai di rumah dia sudah lelah, mungkin dia kepanasan, mungkin dia sudah haus, mungkin dia sudah lapar, dia pun menjadi lelah. Dan ternyata waktu itu Yakub memasak ya, dikatakan kacang merah. Dan disitulah Esau meminta tolong kepada Yakub. Tapi tidak gratis loh. Si Yakub mau memberikan permintaan si Esau itu bukan dengan gratis. Wah, tidak ada yang gratis dong. Nah, bagilah yang merah-merah itu, bagilah, saya lapar, saya lelah. Lalu Yakub berkata, jual dulu hak kesulungan kamu kepada saya. Nah, anak-anak remaja, karena Esau adalah anak yang pertama lahir daripada Yakub, jadi Ishak itu memberikan hak kesulungan, hak warisan. Ahli waris itu jatuh semuanya kepada Esau. Jadi semuanya kepada Esau, tidak ada kepada Yakub. Lalu Yakub di sini, juallah hak kesulungan kamu itu. Jadi si Esau berkata, sebentar lagi saya mati kok. Apalah arti hak kesulungan itu? Saya kasih kepada kamu. Bersumpahlah dulu, kata Yakub. Si Esau pun bersumpah, lalu diberikanlah hak kesulungan itu kepada si Yakub. Pemuda remaja, saya mau bertanya, di sini siapa yang salah? Apakah Yakub atau Esau? Dua-duanya bersalah. Di sini Yakub curang, Esau tidak menghargai hak kesulungan. Dua-duanya salah. Tetapi pada akhirnya firman Tuhan itu tergenapi. Yakub anak bungsu, Esau anak sulung. Esau ini akan tunduk kepada Yakub. Nah, firman Tuhan tergenapi bahwa akan terpencar menjadi
dua bangsa, dua suku. Nanti kita melihat selanjutnya keturunan Yakub inilah yang akan menjadi suku Yakub dan dia menjadi Israel nantinya. Esau, dia juga bagaimana keturunan selanjutnya. Pelajaran ke depan kita akan lanjut. Nah, pemuda remaja di sini Esau tidak menghargai hak kesuburan. Di sini Yakub juga curang. Tetapi yang jelas kacang merah ini menggambarkan kesenangan sesaat, kesenangan sebentar, kesenangan hari ini. Si Esau tidak memikirkan bagaimana akibatnya, bagaimana dampak buruknya, apa yang akan terjadi. Esau tidak berpikir, dia pikirannya itu sangat dangkal sekali. Sementara kita lihat di sini bahwa keselamatan itu menunjukkan, menggambarkan kesenangan selamanya kehidupan kekal, selamanya panjang, bukan hanya hari ini. Jadi pemuda remaja firman Tuhan pada hari ini menggambarkan kepada kita betapa banyaknya manusia zaman sekarang ini tidak menghargai keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Keselamatan itu diberikan kepada siapa? Kepada semua orang. Tuhan katakan, Tuhan tidak mau satu orang pun binasa di muka bumi ini. Kalau orang binasa itu bukan keinginan Tuhan, bukan karena Tuhan mengatakan kamu nanti masuk neraka, kamu yang harus masuk surga. Saya tidak mau kamu masuk surga, kamu nanti masuk neraka. Tuhan tidak mau seperti itu. Pada mulanya Tuhan memang minta, menghimbau supaya kita benar-benar bisa menghargai keselamatan itu. Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Tetapi di sini letaknya, banyak orang demi kesenangan sementara, demi kesenangan sesaat, orang menjual keselamatannya. Artinya seperti apa pemuda remaja? Nah, demi dunia ini manusia kehilangan Tuhannya. Dia tidak lagi peduli Tuhannya. Dia tidak mau tahu dengan Tuhannya. Dia tidak berinteraksi dengan Tuhannya. Semuanya diputus. Tuhannya dijual. Dijual demi apa? Demi kacang merah. Dijual demi apa? Demi kesenangan sesaat. Tuhan katakan bahwa kesenangan sementara itu apa? Yaitu dosa. Nah, dosa itu kan nikmat. Contohnya apa? Malas. Malas itu kan enak, tidur-tiduran. Tidak usah ke gereja, tidak usah baca Alkitab, tidak usah belajar. Dosa itu saya bully teman, ya saya puas. Saya gosip, ya saya puas. Saya mencuri, saya puas dapat banyak uang, saya korupsi, saya dapat uang banyak. Dosa itu kesenangan hari ini. Nafsu dunia apa sih yang dunia ini sedang kejar? Nafsu, kesenangan daging. Itulah yang dikejar oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Pemuda remaja, banyak sekali tawaran-tawaran di dunia ini yang bisa membawa kamu kepada nafsu dunia. Pergaulan bebas, bagaimana kamu menjadi orang yang tidak peduli Tuhan, yang suka dengan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, itu akan memuaskan nafsu kamu, nafsu dunia ini. Tetapi itu hanyalah bersifat sementara. Materialistis, segala sesuatu itu materi. Kamu menilai orang lain karena materi. Orang yang tidak punya, kamu tidak pandang. Orang yang tidak punya, kamu tidak mau berteman. Orang yang tidak punya apa-apa, kamu tidak anggap. Kamu merasa dia rendah, kamu merasa dia hina. Materialistis, kamu menganggap segala sesuatu itu bernilai jika dia kaya, jika dia sukses, jika dia memiliki segalanya. Materialistis, Tuhan tidak mau kita menjadi materialistis atau hedonisme ya. Dan segala sesuatu hanya mengejar uang, uang, uang. Ingat, para remaja, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Uang penting. Tapi kalau kita sudah cinta uang, itu sudah
Salah, tidak cinta Tuhan. Orang yang mencintai uang pasti dia tidak cinta Tuhan. Nah, kesenangan sementara, semuanya ini, keempat hal ini adalah kesenangan sementara. Seberapa kaya kamu akan tinggal, seberapa puasnya kamu di dunia ini, itu hanya bersifat sementara. Itu semua bertentangan dengan Allah. Keinginan Allah itu bertentangan dengan yang dinamakan keinginan daging. Apa yang dikatakan? Manusia itu lebih cenderung untuk memenuhi segala keinginan daging dibandingkan keinginan Tuhan. Zaman sekarang orang sudah tidak peduli kepada Tuhan. Tidak peduli bagaimana dia mati, dia masuk apa nantinya. Apakah kehidupan kedepannya mau jadi apa? Setelah mati itu kemana selanjutnya? Orang tidak mau tahu. Yang penting saya happy selama saya di dunia. Yang penting saya menikmati keinginan daging saya sekalipun itu dosa. Itu yang dipikirkan orang pada umumnya banyak sekali. Tetapi kamu pemuda remaja, dunia ini tempat sementara. Jangan kamu melakukan segala keinginan-keinginan daging, puaskan nafsu, segala sesuatunya yang bertentangan dengan Allah. Ingat, suatu saat kita mati. Setelah mati kita kemana? Kamu harus pikirkan, pemuda remaja. Bagaimana hak kesulungan itu adalah keselamatan yang sudah Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita lewat kita percaya kepada Yesus, lewat sikap hidup kita kepada Tuhan, lewat penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib. Anugerah keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Perhatikan pemuda remaja, di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 18 di sini sudah terdapat bagaimana maksudnya hidup oleh roh. Kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh, dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Pemuda remaja, kamu tidak akan mampu hidup dengan kekuatan kamu sendiri. Saya mau lepaskan Tuhan keinginan daging saya, tapi susah. Percayalah pemuda remaja, di saat kamu mau melepaskan segala keinginan-keinginan daging kamu, dosa-dosa kamu bisa bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan Roh Kudus. Kamu akan dimampukan bagaimana kamu terlepas dari semuanya itu. Dan kita lihat di sini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, rokok mecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tidak masuk surga, jika kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keinginan roh. Oleh sebab itu, pemuda remaja, tetap ingat, hak kesulungan kamu bahwa kamu diselamatkan oleh Allah. Tuhan Yesus telah mati untuk semua kita. Kamu jangan menjual hak kesulungan itu demi keinginan daging kamu, demi dosa-dosa kamu, demi tawaran dunia ini, demi segala kepuasan dunia ini. Itu akan membuat kamu tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Kiranya kebenaran firman ini boleh mengajarkan kita menghargai keselamatan yang Tuhan telah berikan pada kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang hidup, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan keselamatan kepada kami. Lewat keselamatan itu Tuhan, ajar kami menghargainya dengan kami selalu melakukan kebenaran firman Tuhan.
kami melepaskan segala dosa-dosa di dalam diri kami. Tolong kami, kuatkan kami Roh Kudus, tuntun pimpin, mampukan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.